Aku itu diberi kesempatan magang sama 3 tempat. Terima di Bappenas, yang kedua adalah KLHK, yang ketiga adalah Interpol ini. Nah, aku bakalan full ceritain ini dengan terbagi menjadi beberapa section. So stay tuned all of my video and don't forget to like, comment, and subscribe and check it out. Oke, aku bakalan ceritain journey-nya aku gimana bisa magang di Jakarta. Nah, karena aku itu nge-apply magang di banyak tempat di Jakarta dan itu rata-rata di kementerian, aku tuh kayak masih yang sangat idealis gitu loh. Kalau aku dulu pengen magang di Jakarta, jadi aku harus dapat magang di Jakarta juga gitu. Nah, aku itu udah nge-apply di banyak kementerian dan puji Tuhannya itu aku itu diberi kesempatan magang sama 3 tempat setelah aku email banyak dan berkali-kali dan bahkan ada sempat di call. Nah, aku itu diterima di Bappenas, yang kedua adalah KLHK, yang ketiga adalah Interpol ini. Nah, itu ceritanya di bulan 9 aku kan bener-bener yang kayak kebut banget tuh untuk nge-email dan nyari-nyari tempat magang yang relate juga, dan aku juga pengen untuk magang di sana gitu kan. Nah, waktu pengumuman untuk Bappenas, aku itu dikabarin setelah Interpol itu menerima aku untuk magang nih di sana. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, KLHK juga ngasih tahu ke aku dari email kalau aku juga diberi kesempatan magang di KLHK, dan aku sempet bingung banget tuh, udah 3 tempat nih gitu kan. Kayak aku harus milih antara satu di mana yang aku benar-benar inginkan. Nah, ternyata waktu aku nanya-nanya sama orang tua dan kayak tanya juga sama teman-teman gitu kan, mereka tuh kayak bilang udah coba kembali ke dirimu lagi, mau ngambil gimana, dan 3-tiganya bagus kok gitu. Nah, kalau di Bappenas ini kebetulan aku masuk di bagian politik luar negerinya gitu, jadi kan masih relate ya gitu. Nah, sementara di KLHK aku ngambil di bagian yang pengelolaan limbah gitu, limbah yang beracun gitu. Jadi di KLHK itu aku sebenarnya ini lebih relate ya kalau dari skripsiku, karena aku kan bahas limbah elektronik gitu, jadi benar-benar yang masuk sebenarnya kalau dari KLHK ini. Tapi aku pengennya juga di Interpol gitu kan, karena Undip itu punya konsentrasi di bagian kejahatan transnasional, which is itu adalah konsentrasi utama ataupun yang dominan di dalam Interpol, dimana menanggulangi kejahatan transnasional. Jadi kayak satu visi dan misi sama Undip, khususnya HI Undip gitu loh. Jadi kayak aduh gimana ya gitu kan. Dan untuk anak HI pasti udah tahu ya Interpol itu kayak gimana dan sistem kerjanya, dan gimana Interpol itu untuk mengusut kejahatan-kejahatan transnasional. Nah, jadi aku sebimbang-bimbangnya selama 3 hari. Aduh di mana ya gitu. Nah, Interpol ini tanggal 29 September udah nyuruh aku untuk datang ke Interpol nih untuk offline gitu kan. Aduh gimana ya, aku masih yang bingung banget kan itu, karena itu kebetulan informasi aku diterima itu ketiga-tiganya itu persis banget di minggu ketiga bulan 9. Jadi kan aku masih yang kayak bingung dan kayak mikir gimana gitu kan. Nah, setelah itu lanjut nih, aku mulai yang kayak harus berpikir secara jernih gitu ya, karena ini ketiga tempat ini juga sama-sama di Jakarta. Ada di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Selatan, dan ada di Jakarta Pusat juga, 2 di Jakarta Pusat. Jadi ya udah, tetap aku pengen di Jakarta, udah dapet nih gitu. Tapi karena Interpol ini udah ngasih tahu aku kalau aku diminta offline di tanggal 29, aku di situ kebetulan juga kayak ada ini sebuah yang kemarin tuh kegiatan aku yang summer course, dan kebetulan aku jadi moderator Nyambanara, dan kebetulan aku itu acara sampai tanggal
3 Oktober dan gak bisa kan gitu. Nah jadi aku mulai nego nih, aku tetap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Interpol, yang dimana aku mengajukan magang di tanggal 18 Oktober. Nah aku udah yang kayak oh udahlah Interpol aja gitu. Lagian Interpol juga cakupannya lebih luas kan gitu, karena kan mencakup seluruh aspek-aspek dalam dunia perhaian ini gitu. Aku mikirnya, dan memang benar, apalagi aku di HI Undip yang konsentrasinya adalah di bagian kejahatan transnasional. Dan aku masih yang kayak pengen sih untuk ngelanjutin magang di KLHK dan Bappenas ini waktu aku udah diterima Interpol gitu. Like oh my god, kenapa aku kayak gila kerja banget gak sih gitu. Tapi karena aku satu sisi mikir KLHK saat itu masih bisa yang work from home gitu loh, jadi kayak aku masih bisa bantu-bantu, dan Bappenas juga begitu. Nah jadi setelah aku pikir-pikir lagi ya gitu, udahlah di Interpol aja dulu fokus gitu, karena di Interpol ini juga kerjanya nggak main-main nih, ntar aku mikir gitu kan. Nah akhirnya aku milih Interpol, dan setelah aku itu diterima magang di Interpol, aku tuh kayak pernah ditanya lagi sama KLHK, gimana mau tetap magang nggak, untuk offline-nya udah tersedia nih gitu, dan kita bakalan nempatkan kamu di bagian ini dan di sini ya gitu kan. Jadi aku tuh kayak masih apa ya, masih yang kayak bener-bener senang banget gitu loh sama KLHK ini, dan Bappenas juga bener-bener yang kayak apa ya, ngasih kesempatan untuk aku lagi gitu. Jadi kayak aduh seneng banget lah pokoknya. Dan untuk perjalanan aku ini emang gak gampang sih, sempet kayak aku tuh nggak tidur selama 3 hari tuh mikirin dimana aku magang, dan tidurnya ke subuh gitu untuk nyari-nyari dimana lagi ya nanti aku apply gitu. Dan aku tuh kayak cuman bermodalkan keberanian dan ya udah CV yang aku buat gitu kan. Ya udahlah, nanti kalau misalnya keterima puji Tuhan, kalau enggak ya udah aku bakalan tetap untuk ngelanjutin nyari-nyari di tempat magang yang lain gitu. Nah itu sih yang aku pengen ceritain, gimana awalnya sebenarnya aku bisa di Interpol. Dan kalau misalnya temen-temen pengen tanya tentang aku magang ini, boleh banget, karena ya jujur gitu ya, aku nggak sempet terpikir kalau bakalan dilulusin semuanya sih. Kayak bukan lulusin juga sih, maksudnya dikasih kesempatan dengan 3 instansi yang menurut aku benar-benar super kece, dan kayak oh my god, mereka tuh berkelas banget sih menurut aku, dibandingkan aku yang kayak masih benar-benar perlu belajar gitu kan. Dan aku juga kayak berkeinginan nih sebenarnya itu magang itu di Kemlu. Aku tuh sebenarnya lebih maksa ke Kemlu sih kemarin-kemarin, cuman Kemlu itu tahun 2021 padet banget gitu, dan emailku tuh juga dibales, cuman kayak arahan selanjutnya itu nggak ada gitu, karena kebetulan yang aku apply di direktorat yang ternyata nggak buka magang gitu. Jadi kayak harus rajin nyari-nyari tempat magang juga sih gitu, jangan kayak cuman tahu satu info aja, dan jangan cuman tahu di bagian satu direktorat atau di satu bagian, karena banyak banget sebenarnya kesempatan magang, tapi kitanya yang nggak tahu di mana info itu didapat. Dan jangan malu untuk nelpon, atau ya beranilah untuk bermodalkan pulsa untuk nelpon kantor instansi kita gitu. Jadi kayak memang harus ada sih resiko, dan paling banyak itu di waktu, dan juga kayak gimana kita struggling untuk diterima nggak ya, kayak aduh kira-kira nanti kalau misalnya aku magang di sini kayak aku ini cocok nggak ya gitu. Tetap ada sih pikiran kayak gitu, cuman kembali lagi nih ke teman-teman, kalau teman-teman itu siap dan mau untuk keluar dari zona nyaman, aku yakin bisa banget untuk mencoba hal-hal yang di luar dari teman-teman bayangkan sebelumnya. Dan aku juga di situ kayak banyak berdoa banget sih gitu, karena takut nggak diterima di mana-mana gitu. Tahu-tahu waktu diterima ke 3 tempat tersebut, aku yang kayak oh my god gitu,
aku harus pilih yang mana, dan kayak bersyukur banget gitu kan. Setidaknya meskipun aku nggak jadi magang di Bappenas dan KLHK, aku udah punya kontak personnya mereka gitu kan. Jadi aku udah bisa bantu orang-orang yang misalnya mau magang di sana untuk ngasih tahu nih kalau Mbak ini adalah kontak personnya dan boleh ditanya-tanya, dan aku udah tahu persyaratannya apa aja gitu. Jadi semangat ya untuk teman-teman yang mau magang di tahun ini ataupun nanti di tahun depan, dipersiapkan diri. Dan kalau misalnya teman-teman mau nanya seputaran magang atau apa aja sih Kak tips dan lain sebagainya, itu sebenarnya bakal aku jadiin konten. Tapi yang paling penting adalah jangan malu bertanya, karena banyak banget sebenarnya info-info yang gak kita ketahui karena kita nggak pernah berkesempatan untuk terjun di dalam instansi tersebut. Nah, kalau kita udah pernah terjun di instansi tersebut, berarti kita udah tahu nih gimana sistem mereka bekerja dan bagaimana kerja di lapangan yang sebenarnya gitu. Jadi teman-teman tetap jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, dan jangan lupa untuk share karena ilmu yang kita akan bagikan itu bermanfaat dan bisa membuat teman-teman yang lain juga tahu nih infonya. Oke, dadah.